Di video kali ini saya akan ngebahas bagaimana cara membuat IFS di AWS ya, Elastic File System. Jadi apa itu IFS ya? Jadi IFS itu gampangnya adalah tempat menyimpan file JPG, file ya gambar, bisa video, bisa Excel dan yang lain-lainnya ya. Dan kita saat nge-create IFS itu kita nggak perlu nggak perlu ngeset maksimal ukuran storage-nya. Biasa kan kita kalau setting storage itu kita tentukan ya maksimal ukuran storage-nya berapa, misal 5 GB gitu. Nah kalau di IFS itu nggak perlu, jadi kita cuma config IFS-nya aja namanya apa, lalu nanti kita save ya, langsung ke create gitu ya, tanpa kita harus set ukuran storage-nya, seperti itu ya. Lalu yang kedua kita bisa mounting ya ke banyak instance. Jadi misalkan kita punya 6 instance ya, kita mau konekkan ke IFS itu bisa gitu ya. Lalu yang ketiga itu cocok banget untuk kita bisa membangun server file sharing gitu. Oke, ini contohnya yang simple. Jadi bisa diimplementasikan seperti ini nih. Kita bisa buat ini yang versi simple, jadi satu availability zone, misalnya 1A itu ada 2 instance ya, instance 1 dan instance 2. Ini nanti bisa mengakses ke IFS-nya. Ini versi simpelnya. Lalu versi yang kompleksnya ini bisa antar zone ya. Jadi zone yang 1A, 1B gitu ya. Jadi ada 4 instance ini, nanti bisa connect ke IFS-nya tersebut. Seperti itu. Oke, di sini kita akan coba ya, kita akan buat 2 instance di availability zone yang sama. Jadi kita akan akan coba yang seperti ini ya. Jadi nanti kita akan buat 2 instance 1 2 di dalam satu availability zone yang sama ya, 1A. Seperti itu ya. Oke. Lalu step berikutnya kita akan buat security groups ya. Itu nanti kita akan add port ya 2049 nanti untuk mengallow IFS portnya ya. Lalu yang ketiga kita akan buat IFS di dashboard AWS-nya. Lalu yang keempat kita akan install tools-nya ya. Ini ada satu tools yang wajib di-install ya. Kita kan nanti akan buat 2 instance ya. Jadi toolsnya tersebut akan kita install wajib ya di 2 instance tersebut gitu ya. Supaya instance tersebut itu bisa connect ke IFS gitu. Lalu yang kelima kita akan mounting IFS-nya ke instance tersebut. Seperti itu ya. Oke, langsung aja kita praktekkan ya. Jadi yang pertama kita akan buat 2 instance. Kita akan buat di yang 1A ya. Oke, di sini saya menggunakan Legend Singapura ya. Kita buat 2 instance. Oke, kita kasih nama tes FS1. Kita pilih yang Ubuntu, lalu server yang 20.04 saja. Ini T2 Micro. Nano boleh deh. T2 Nano. Lalu di sini kita create new key pair-nya aja. Misalkan tes FS. Lalu kita create key pair. Oke. Ini nanti filenya disimpan lah, jangan nanti akan digunakan untuk connect ke instance-nya. Oke. Oke, lalu di sini kita edit. Di sini kan kita akan membuat kita akan membuat 2 instance di availability zone yang sama. Jadi pastikan di sini saat kita membuat instance itu zone yang kita pilih itu ya yang Southeast 1A ya. Berarti di sini kita pilih 1A yang ini 1A ya. Oke. Lalu di sini kita akan buat security groupnya.
isi 2 fs seperti ini ya. Oke, lalu kita launch. Oke, ini sudah terbuat satu ya, kita buat satu lagi. Oke, kita buat satu lagi. Oh, di sini. Tes. Ini yang nomor 2. Kita pilih Ubuntu, pilih yang 20.04. Lalu di sini kita set lagi yang T2 Nano. Lalu key pair-nya kita pakai yang tadi aja, tes EFS. Lalu kita edit, pastikan kita pilihnya yang 1A juga. Oke, lalu di sini select existing security group-nya ya, yang sebelumnya kita udah buat itu. Isi2 ini EFS ya. Oke, jadi harus sama ya. Config security groupnya sama ya, dua instance tersebut harus sama. Lalu ininya juga ya, apa namanya, subnetnya 1A ya, harus sama juga ya, seperti itu. Oke, lalu kita launch. Oke, ini jadi udah ada 2 yang kita buat, satu masih pending. Oke, kita udah buat yang 2 instance ya barusan ya. Lalu kita ke step yang nomor 2, buat security groups. Jadi kita buat untuk si EFS-nya. Network and security, lalu kita klik yang ini, security groups. Oke, lalu kita create. Lalu kita beri nama FSSG. Oke. Tes. Oke, lalu di sini inbound rules-nya kita set 2049, atau kita bisa pilih di sini NFS, sama aja sih. Nah, sama aja. Lalu source-nya kita ambil dari security groupnya si instance, 2 instance ini. Kita klik security-nya. Oke, yang ini nih, SG ini, EC2 ya. Ini juga harusnya sama. Oh, ini ada. Oke, pilih yang ini ya. Isi2 EFS. Oke, lalu kita create. Oke. Lalu kita ke langkah nomor 3 stepnya, buat EFS di dashboard AWS. Oh, sorry. Kita klik create file system. Di sini kita pilih customize saja. Beri nama test EFS. Oke, lalu di sini ada availability dan durability ya. Ini ada regional atau one zone ya. Jadi kalau yang regional itu dia multiple availability zone. Kayak yang ini.
Nah, ini nih multi availability zone ya, satu A, satu B. Ada dua ya, multiple. Atau yang one zone ya, one zone itu satu ya, single AZ ya, single availability zone. Atau yang ini ya, kita kan coba yang ini ya, yang one zone aja. Lalu di sini pastikan kita pilih availability zone-nya sesuai sama yang instance yang udah kita buat. Sebelumnya kan dia itu ini satu A ya, ini satu A. Jadi di sini kita harus wajib satu A juga ya, jangan satu B. Karena nanti nggak bakal connect tuh. Oke, lalu automatic backup-nya kita disable aja. Karena kan kita cuma buat testing aja nih, jadi nggak perlu sedetail itu. Lalu untuk di sini ada transition into IA-nya. Oh, ini jadi untuk apa namanya? Jadi di IFS itu dia ada apa ya? Life cycle manajemennya. Jadi kalau misalkan file yang kita udah upload ke IFS itu misalkan dalam 30 hari ya, itu terakhir diakses, nanti dia akan pindah nih ke one zone. Jadi ada satu tempat lagi yang dia apa namanya? Untuk file-file yang jarang diakses gitu akan dipindahkan ke situ gitu setelah 30 hari gitu. Tapi di sini kita nggak akan set ya. Jadi di sini kita pilih none aja. Oke. Lalu di sini pilih yang defaultnya seperti itu aja. Lalu kita klik next. Oke. Lalu di sini availability zone-nya udah 1A. Lalu untuk security groupnya kita ganti ya. Kita pilih yang IFS yang ini ya, IFS SGTest. Oke, lalu kita klik next lagi. Oke, lalu create. Oke, ini lagi is creating ya, kita tunggu. Nggak lama sih. Oke, langsung sukses ya, berhasil. Oke, selanjutnya kita install tools ya, AWS FS Utils di dua instance tersebut ya. Jadi kita harus connect ke dua instance-nya. Oke, file yang tadi ini testefs.pem kita buka. Oke. Oke, lalu kita connect-kan lewat SSH ya. Kita coba yang pertama dulu nih. SSH client, lalu kita copy ini. Oh, ini filenya permisinya kurang. Kita ubah dulu chmod. Kita coba connect lagi. Oke, udah connect nih. Kita update dulu. Seperti langkah ini, update, lalu kita install git sama bin utilsnya dulu. Oke. Karena nanti kita akan install apa namanya toolsnya itu dari GitHub ya, ini EWS IFS utils. Kita clone. Oke, langsung kita clone. Kita masuk ke foldernya. Kita jalankan file sh-nya, lalu kita install nih yang terakhir ini. Oke, kita tunggu ya. Oke, udah selesai nih. Tinggal yang
instance yang satunya lagi. Langkahnya sama aja. Klik kanan, connect, lalu kita copy yang ini. Kita buka new tab. Yes. Kita update lagi, lalu kita ke sini. Kita clone lagi dari GitHub. Kita masuk ke foldernya, jalankan shell scriptnya, kita install tools. Oke, ini dua-duanya udah keinstall ya toolsnya. Lalu langkah terakhir itu mounting IFS ke instance. Caranya seperti ini. Oke, jadi pertama kita buat folder ya, folder tampungan ya, buat supaya bisa mounting ke IFS-nya ke folder tersebut gitu. Kita buat di dalam folder Ubuntu ya, mkdir ifs. Oke, cd home Ubuntu. Oke, ifs sudah nih. Kita buat satu lagi di instance yang kedua. Oke, sudah. Lalu kita mounting nih, langkah terakhir nih. Kita ke IFS-nya, klik ini, lalu attach. Oke, lalu di sini ada mount your Amazon IFS file system on a Linux instance ya. Ada beberapa cara nih. Bisa by IP, bisa by DNS. Kita pakai yang ini aja nih. Oke, copy in. Oke, pastikan posisi folder kita ada di home Ubuntu ya, karena nanti akan kita jalankan script ini mounting ke folder IFS. Nah, IFS-nya itu yang ini. Begitu ya. Oke, kita coba satu dulu ya. Oke, udah ke mounting nih. Nah, kita ngeceknya gimana kalau emang benar-benar udah ke mounting. Nah, ngeceknya kita bisa pakai df-h. Oke, di bawah ini kita akan ngeliat nih. Nah, nih home Ubuntu IFS ya. Ini folder yang tadi ya, yang di sini nih. Ya, ini udah ke mounting nih. Tandanya seperti ini nih. Jadi udah ada di sini. Ya, 127.001 gitu. Lalu di sini sama juga persis ya. Oh, ini belum ke ini. Masuk ke Ubuntu dulu. Oke, pastikan udah di ini ya, home Ubuntu ya. Ini ada folder IFS-nya, lalu kita sama ya, kita jalankan script ini. Oke. IFS-nya ini di sini, ini di sini. Kita mounting. Oke. Dua-duanya udah ke mounting nih, udah berhasil ya. Yang ini berhasil nih. Oke, sekarang kita tes nih, kita mau nambahin file ya di dalam IFS-nya tersebut ya, bisa nggak sih gitu. Oke, caranya nih ada scriptnya. Jadi kita akan buat sebuah file ya, 1 giga file ya, ke sini. Nanti akan ke create file 1 GB
ya, di dalam folder home Ubuntu IFS yang di sini. Oke, kita coba. Oke, coba kita cek ya. L. Nah, di sini udah ada file 1 GB nih. Kita coba lagi ya, satu lagi. Oke. Di sini udah ada dua file ya. Dua file. Nah, ini kan di instance nomor 1 ya. Nah, pasti harusnya di instance nomor 2 tuh ada juga file kayak gini karena kan sharing ya, file sharing. Kita coba ls -al. Oops. pwd. Oke, ini sudah ada nih. Kita coba satu lagi ya. Ini dari, kita coba filenya. Tadi kan kita buatnya di sini ya. Sekarang kita gantian di instance nomor 2. Kita ganti aja nih nama filenya dari instance nomor 2. Nah, apa ya, buat tes aja nih, buat memastikan nih. Oke. Ya, buat memastikan apakah kita nge-create di instance 2, apakah nanti di instance 1 akan muncul filenya. Di sini kan udah ya, udah ke-create nih. Kita tinggal di sini, kita cek lagi. Ah, udah ada nih. Kayak gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Apa namanya, kita buat yang versi apa namanya simpelnya ya, untuk membuat IFS yang versi simpelnya kayak gitu. Nah, cuma ini ada apa ya, ada isu sedikit sih. Jadi ketika ini kan udah ke mounting ya, udah nggak ada masalah nih. Nah, ada masalah itu ketika instance-nya itu nanti kita restart ya. Kita restart itu nanti dia akan mountingnya itu hilang gitu. Jadi harus di setiap restart itu harus di mounting ulang gitu ya, mounting manual gitu. Kita harus apa namanya, harus ngejalanin ini script ini setiap restart ya. Nah, sebenarnya ada caranya supaya otomatis. Jadi ketika restart langsung auto mount gitu ya. Ada sih caranya. Di dokumentasi AWS-nya ada, nanti ini tinggal dicari aja sama teman-teman, tinggal dioprek lah lebih lanjut. Itu ada kok caranya, gampang. Jadi kita nanti tinggal apa, definisiin satu script itu di sebuah file gitu ya. Itu aja sih. Nanti teman-teman bisa tinggal eksplorasi lah sendiri. Enggak terlalu ribet kok caranya. Oke, mungkin segitu aja tutorialnya nih. Jadi harusnya sih nggak susah lah ya kita ngebuat IFS yang tadi versi simpelnya ya. Jadi sekian ya tutorialnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sekian dan terima kasih.